Nah, hari ini saya berbagi mengenai peta yang menurut saya cukup efektif untuk mengantarkan seorang agent itu mendapatkan 1 miliar pertamanya. Ya, barangkali apa yang selama ini titik di mana Anda berada mungkin memang sudah keluar daripada jalur gitu loh. Ya kan tidak seperti yang dihadapkan oleh prinsipal Anda gitu. Nah, ya hari ini saya coba berbagi ya kan tentang mengenai jalan yang menurut saya seperti ini loh, jalan yang lebih pendek itu ya. Saya tidak bilang jalan menuju ke 1 miliar itu hanya satu-satunya seperti jalan saya, tidak seperti itu. Ya, saya kira juga Bu Ros sendiri juga itu ada petanya juga ya, Coach Bisri juga sudah ada petanya yang saya kira juga sama efektifnya, atau teman-teman lain prinsip lain juga yang sama efektifnya. Nah, hari ini saya berbagi mengenai peta yang menurut saya cukup efektif untuk mengantarkan seorang agent itu mendapatkan 1 miliar pertamanya seperti itu. Oke, nah mendapatkan 1 miliar pertama itu persis seperti Anda ya melihat suatu sulap gitu ya kan. Anda lihat orang lain mendapatkan 1 miliar kok gampang sekali gitu ya, sementara Anda mendapatkan 1 miliar pertama Anda itu seperti ya sulap gitu. Anda cuma bisa terbengong ya, Anda mungkin bingung kok bisa gitu ya. Kalau di dalam sulap Anda lihat orang tiba-tiba tubuhnya itu melayang ya kan, tubuhnya melayang, kartunya kok bisa ganti gitu ya, kok itu barangnya sudah pecah bisa sambung lagi gitu. Karena Anda ada sesuatu yang Anda tidak pahamin gitu. Nah, masalahnya adalah apa? Kalau si pesulap ini kasih tahu Anda rahasianya, kebanyakan orang setelah nonton sulapnya, oh gitu, cuman kehilangan excitednya gitu loh. Ya, Anda tiba-tiba jadi merasa bahwa oh cuman gitu. Oke, kalau cuman gitu ya kenapa tidak Anda yang jadi pesulapnya? Kan seperti itu. Ya, nah harapan saya teman-teman ya, setelah Anda mengetahui peta mendapatkan 1 miliar ini ya, peta sukses agen properti, cara mudah mendapatkan 1 miliar pertama ya, semoga gitu kan Anda praktikkan gitu, Anda coba dan Anda mendapatkan 1 miliar pertama Anda ya. Saya pernah baca satu kutipan bahwa seorang guru yang baik itu adalah guru yang membawa hal yang rumit menjadi mudah gitu ya kan. Nah, sehingga apa ya, Anda jangan berpikir bahwa apa yang fantastis, apa yang bagus, apa yang luar biasa itu harus rumit-rumit seperti itu ya. Saya mencoba untuk membagikannya dengan sangat sederhana sekali gitu, sehingga apa, sehingga ini bisa untuk mudah dipahami ya. Nah, tapi sekali lagi ya, tidak berarti ketika mudah maka ini tidak baik gitu ya. Anda tidak perlu ya, dari pengalaman saya mau bilang bahwa teman-teman yang belum menemukan jalannya jangan mencari jalan yang rumit-rumit gitu. Saya akan tunjukkan jalan yang paling sederhana sekali ya. Nah, biar Anda terus berada pada Zoom hari ini ya, saya kasih tahu sedikit bocoran di akhir, nanti di akhir sesi saya kasih bonus materi gitu. Saya kasih bonus materi ya, bagaimana cara untuk mendapatkan 20%, 20 sampai 25% pendapatan ya, lebih bagaimana cara untuk mendapatkan 20 sampai 25% pendapatan lebih banyak gitu, secara sederhana sekali ya. Anda tidak akan percaya bahwa oh cuma gitu, dan memang cuma gitu cuma gitu ya, saya kasih tahu Anda. Jadi makanya ya, saya coba untuk mengajak teman-teman itu berpikir sederhana sekali ya, tidak rumit ya kan, tapi tetap hasilnya ini luar biasa seperti itu. Oke, nah kita bersiap untuk masuk ke materi ya teman-teman ya. Jadi saya akan expose rahasia dari mendapatkan 1 miliar pertama untuk agen properti. Nah, jadi peta sukses seorang agen properti itu ya, pada dasarnya adalah apa ya, Anda miliki pengetahuannya ya, Anda miliki pengetahuannya, lalu Anda latih tekniknya ya, Anda dapatkan pembeli dan penjualnya, Anda buat closingnya, lalu Anda ulangi lagi nomor 4, buat closingnya lagi gitu ya, ulangi lagi nomor 4, buat closingnya lagi dan lagi gitu. Dan yang paling kenapa saya taruh yang paling bawah ya, ini bangun mindsetnya ya kan. Kenapa bangun mindsetnya saya taruh di nomor 1, di nomor paling bawah, tapi saya tulisnya itu dalam nomor 1. Karena ya, kalau saya bilang oh bangun mindsetnya, nanti teman-teman akan berpikir ah ini juga sama gitu dengan apa sharing-sharing lain gitu, selalu bicara mindset teman-teman ya. Sesungguhnya tidak ada hal yang baru gitu loh ya kan di dunia ini ya. Ini cuma merupakan pengulangan atau pelaksanaan daripada temuan-temuan orang yang sudah ada. Dan masalahnya apa? Masalahnya Anda tidak percaya gitu, Anda mencoba untuk mencari sesuatu yang rumit. Padahal apa? Memang semuanya itu dimulai dari mindset seperti itu. Oke. Nah, tapi ya
saya tetap masukkan mindset ini sebagai nomor satu, walaupun saya umumkan itu sebagai yang nomor 5 gitu. Saya ulang, jadi yang nomor satu itu adalah Anda miliki pengetahuannya. Yang nomor 2 adalah Anda latih tekniknya, ya teknik Anda sebagai seorang agen properti. Yang ketiga adalah apa? Dapatkan pembeli dan penjual. Yang keempat, buat closingnya. Dan nomor 5, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Dan yang pertama tadi, ya jangan tidak lupa adalah apa? Bangun mindsetnya. Cuma sederhana seperti ini aja teman-teman, ya rahasia dari peta sukses seorang agen properti untuk mendapatkan 1 miliar gitu. Nah, ya di slide berikutnya saya akan jabarkan tentang miliki pengetahuannya, apa saja pengetahuan yang harus Anda miliki. Ya, pengetahuan-pengetahuan apa aja, lalu juga teknik-teknik apa aja, ya dapatkan pembeli itu seperti apa, penjual ya buat closing gimana, ya kan gitu. Oke. Dan ya, jadi komponen utama dari materi hari ini ya itu adalah apa? Pertama adalah pengetahuan, gitu. Pertama adalah pengetahuannya, ya. Lalu yang kedua itu adalah tekniknya, ya, pembeli dan penjual dan key mindset. Ya, pengetahuan ini apa? Pengetahuan itu adalah sekumpulan informasi yang Anda harus miliki, gitu kan? Tidak mungkin Anda pergi ke medan perang ya tanpa mengetahui cara megang senjata seperti apa, gitu, tanpa mengetahui pistol itu apa, gitu, tanpa mengetahui di mana wilayah yang kita akan pergi berperang ini, gitu, medannya seperti apa padang pasir, apa padang gurun, atau tempat yang bersalju, atau apa, gitu loh, seperti itu kan. Nah, Anda harus punya pengetahuannya dulu, gitu. Nah, tekniknya ya cara pakai pistolnya gimana, cara menembak, cara lempar granat, gitu, ya cara berantemnya, gitu kan. Jangan sampai Anda pergi ke medan perang lalu apa, ya Anda nggak ngerti ngapain, gitu loh, ya kan, ketemu musuh nggak bisa disikat, ujung-ujung Anda yang disikat musuh. Seperti itu ya. Nah, sederhana sekali teman-teman bahwa sebenarnya kan deal terjadi itu bila ada penjual dan ada pembeli. Sebenarnya sesederhana itu gitu loh yang namanya menciptakan deal, menciptakan penjualan, ya mendapatkan komisi. Kan Anda dapat komisi itu adalah ketika terjadi deal, ya enggak? Nah, orang ini melihatnya rumit sekali gitu, melihatnya rumit sekali, ya teorinya rumit banget. Sebenarnya apa? Sederhana sekali ya, ketika pembeli ketemu penjual atau ketika penjual ketemu pembeli, sesederhana itu gitu. Sehingga apa ya, dapatkan gitu loh pembelinya, dapatkan penjualnya, temukan mereka gitu, dan deal. Sesederhana itu sebenarnya teman-teman ya. Dan yang tadi saya bilang ya, key mindsetnya apa? Ini adalah software yang menjalankan diri Anda. Siapa diri Anda itu adalah apa? Adalah pengejawantahan dari software, dari mindset Anda itu, ya, dari software Anda. Ya, ketika software Anda itu error, ya teman-teman ya, ketika Anda tidak memiliki software yang baik, maka apa? Aplikasi yang berjalan di dalam diri Anda juga itu juga nggak karu-karuan gitu. Anda juga error. Seperti itu teman-teman. Oke. Ya. Nah, sekarang tentang pengetahuan ya. Pengetahuan itu saya bagi jadi 5 teman-teman yang Anda di industri ini harus ketahui. Yang pertama adalah apa? Seputar proses transaksi. Ya, lalu yang kedua adalah apa? Ya, aspek legal dalam transaksinya gitu, ya kan? Perpajakan dan biaya, ya, lalu istilah-istilah industri, ya. Nah, sampai dengan apa? Pengetahuan dan skrip. Skrip itu apa? Skrip itu naskah, teman-teman. Ya, pada dasarnya sebenarnya ya, orang itu nanya ya. Jadi kalau Anda ketemu 10 orang, 10 orang itu nanyanya sama semua sebenarnya, teman-teman. Gitu. Ya kan? Nah, Anda mengeluarkan sebuah jawaban gitu. Nah, jawaban ini di telinga yang dengar adalah pertama kali mereka dengar gitu. Tapi sebenarnya bagi Anda tahu gitu loh, tak lebih tak kurang itu adalah kata-kata kalimat yang sama yang Anda jawab kepada semua orang menanyakan pertanyaan sama. Contoh, ya, Pak, cara titip properti di kantornya Remake seperti apa? Misalkan seperti itu. Ya kan, ada kalau si agent ini ya, agent punya 60 listing misalkan nih. Maka 60 pemilik juga pasti akan menanyakan hal yang sama gitu. Cara titip properti di Remake seperti apa gitu ya. Dan apa, si agent ini jangan kasih jawaban yang berganti-ganti gitu. Kalau Anda sudah mengetahui bahwa satu jawaban itu efektif, pakai aja terus jawaban itu. Seperti itu loh ya, itu namanya script teman-teman ya. Oke. Nah, saya bahas ke yang pertama tadi ya, proses transaksi ya. Jadi pengetahuannya Anda sebagai agent ya, di awal itu ya Anda harus belajar gitu loh kan, transaksi secara cash atau kredit itu gimana sih, flow-nya itu gimana. Ya, kalau orang mau beli cash hari ini, itu Anda mesti ngapain? Gitu. Kalau orang mau beli secara kredit, Anda mesti ngapain? Bisa nggak Anda sekarang gitu? Ya, tanpa dibantu prinsipal Anda, tanpa dibantu sama manajer kantor. Anda sendiri bisa nggak? Gitu. Kalau tidak ditemenin orang, Anda bisa nggak? Gitu. Ya, jadi Anda punya nggak kemampuan secara independen ya untuk melaksanakan sebuah transaksi secara cash ataupun kredit? Gitu. Contoh lagi, kalau ini
orangnya mampu bayar, orangnya ada duit. Pertanyaannya sekarang Anda sebagai agent, kalau orangnya itu mau beli secara cash, Anda berapa lama bisa close deal ini gitu loh, ya kan? Gitu. Saya pernah cobain ya, itu kalau transaksi secara cash, ya itu 1 minggu sudah lebih dari cukup gitu, 5 hari itu bisa selesai semua. Dan hari ke-6 saya sudah terima komisi. Gitu. Kenapa? Karena tahapannya kita paham. Oh, di sini dokumen ini masih dikumpulkan semua. Ya lalu juga apa? Notaris masih bersiap seperti ini, pajaknya masih disiapkan gitu. Ya sehingga apa? Oh cepat sekali 1 minggu beres transaksi kalau transaksi secara cash. Gitu. Nah kalau transaksi secara kredit, ya kan? Nah, ini berapa lama Anda proses gitu? Kalau secara kredit misalnya nih, ya saya kira sekitar 3 minggu itu bisa selesai. Kalau si nasabahnya itu adalah si pembeli Anda itu adalah pembeli nasabah prioritas, bahkan itu dalam 2 minggu pun itu transaksi bisa close seperti itu. Dan Anda mampu nggak itu loh melakukan closing transaksi secara cash atau kredit dengan tempo yang betul seperti itu. Kenapa? Kalau sampai Anda transaksi secara cash bisa Anda close dalam 1 minggu, ternyata karena inkompetensi Anda, ya Anda bikin itu closingnya menjadi 3 minggu gitu. Bisa-bisa ya si pembeli ini bisa saja apa ketemu properti yang lebih bagus teman-teman. Kalau ketemu properti yang lebih bagus ya nggak jadi beli gitu loh. Ya kan sayang sekali kalau kemudian Anda tidak jadi goal ya, tidak jadi deal, tidak jadi terima komisi hanya gara-gara apa? Anda proses terlalu lama seperti itu ya. Nah, proses transaksi lagi kan kita tahu ya, selain jual beli juga ada yang namanya sewa menyewa. Anda mampu nggak itu ngurusin transaksi sewa ini gitu kan? Nah, dokumen untuk sewa seperti apa sih? Ya kan? Ingat di bawah yang namanya jual beli itu ada peralihan hak, sementara kalau sewa tidak ada peralihan hak seperti itu. Nah, Anda mampu nggak ini sekarang transaksi sewa Anda handle gitu? Ya, dokumen-dokumen ketika closing, ya ketika closing, oke, Anda ya memiliki pengetahuannya gitu, ya kan dokumen pembeli apa saja, ya dokumen penjual apa saja seperti itu, ya. Lalu sekarang misalkan nih, ya misalkan saya simulasi deh, ya hari ini ya kan ada yang mau bayar ya tanda jadi. Pertanyaannya adalah dokumen apa saja yang Anda minta untuk disiapkan atau dokumen apa saja yang Anda harus siapkan. Contoh surat pesanan, contoh KTP-nya pemilik, gitu. Contoh ya isi perjanjiannya seperti itu. Nah, Anda siapkan nggak hal-hal seperti itu? Anda ngerti nggak? Jangan sampai nih, saya ketemu ya sama agen-agen baru yang ketika dia ngarepnya closing nih terjadi, begitu terjadi closing bingung dia, nggak tahu mau ngapain, gitu. Nah, Anda coba cermati, Anda pasang kaca ke diri Anda sendiri. Anda tanya sama diri Anda, gitu. Apakah saya sudah mampu melaksanakan closing secara baik, closing transaksi secara baik, gitu? Apakah saya sudah mampu, gitu? Ya kan tanpa dibantu ya, tanpa dibantu sama manajer, tanpa dibantu sama orang kantor, tanpa dibantu sama prinsipal, seperti itu. Ya, saya sendiri mampu nggak? Kenapa? Teman-teman, agent-agent yang hebat, agent-agent yang top itu, ya itu mereka itu nggak ada yang bantuin gitu transaksi itu, ya kan bahkan apa sih pembeli dan penjual mengandalkan si agent itu untuk melit transaksinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah pertanyaan adalah Anda mampu nggak gitu secara mandiri? Kalau belum mampu, saya kasih tahu Anda masih jauh sekali. Ya PR Anda masih banyak bener gitu ya. Apa yang Anda perlu lakukan? Saran saya Anda observasi gitu. Ya nebeng-nebeng deh gitu sama teman-teman lain yang memang sudah closingnya lancar ya Anda lihat, Anda catat. Jangan komen gitu. Kalau komen kena marah orang gitu ya. Anda kalau hanya sebagai seorang observer tidak boleh komentar apapun. Ada pertanyaan tanya sama agennya gitu. Tugas Anda hanya mengobservasi aja, hanya melihat gitu. Ya, dilarang komentar, lihat ada apa, pokoknya diam aja gitu. Kenapa? Ya Anda tuh bukan siapa-siapa dalam transaksi itu gitu loh. Apalagi kalau kemudian komentar Anda itu bikin case ini malah jadi runyem gitu ya. Wah, itu Anda bisa kena jitak sama yang kasih Anda ikut. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau Anda masih belum mampu melakukan transaksi secara baik, ya ada baiknya kan Anda coba observasi, ikut jalan sama orang yang sudah jago gitu. Ya, kalau perlu Anda bayarin makannya, bayarin bensinnya. Bang, gua ikut deh gitu, gua mau lihat gitu. Itu ilmu yang mahal loh teman-teman. Saya kasih tahu aja ya, itu ilmu yang mahal sekali. Kenapa? Ya, ketika Anda harusnya mendapatkan deal, tapi karena Anda minta dokumennya berkali-kali ini, ya sebentar ngechat si pemilik, Pak minta ini dikasih gitu, nggak lama Pak minta ini lagi dikasih lagi, Pak minta ini lagi dikasih lagi, ngeselin gitu, Anda mintanya berkali-kali. Kalau saya jadi pemilik bilangnya apa? Hus,
Anda minta itu sekali aja gitu, tulis gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya siapin. Jangan sampai saya dari kantor ke bank, ke deposit box saya, kan safe deposit itu ambil satu dokumen lagi, ambil satu dokumen lagi, gitu. Saya capek gitu. Nah, bisa kena marah orang, ya kan, kalau Anda sampai berkali-kali minta dokumen. Ya, ketahuan banget Anda tidak menguasai. Gitu ya. Jadi kalau sampai closing, oke, pikir baik-baik, Pak, tolong siapkan A, B, C, D, E. Nah, itu kelihatan profesional gitu. Orang seneng gitu berurusan sama agent yang profesional. Ya, jadi proses transaksi Anda harus kuasain, teman-teman, flow-nya seperti apa ya. Kalau sampai terjadi macet gitu, bagaimana cara bukanya ya, gitu kan. Nah, lalu aspek legal dalam transaksi ya, jenis-jenis sertifikat gitu. Jangan sampai SPH Anda bilang sebagai sertifikat. Ya, ingat SPH itu bukan sertifikat gitu. Anda jualin barangnya SPH, lalu kemudian ada muncul sertifikat asli keluar. Kemudian Anda bilang sertifikatnya ganda. Teman-teman, itu bukan sertifikat ganda, memang dokumen Anda itu gitu loh yang bodong gitu ya. Orang sudah sertifikat masih muncul SPH. Ini SPH-nya itu yang tidak bisa dipercaya. Seperti itu. Ya, jadi SPH itu bukan sertifikat. Nah, hal seperti ini Anda mesti ngerti gitu. Apalagi cuma girik lah, letter C segala macam gitu kan. Ingat, setiap kata-kata itu ada makna ya. Jadi jangan sampai Anda menjelaskan kepada pembeli Anda, Pak, lahan satu ini sudah sertifikat, Pak, sertifikatnya camat. Bukan gitu. Ya, surat camat itu bukan sertifikat. Gitu. Sampai hari ini di Indonesia ya, sertifikat itu adalah apa? SAM, SAGB, seperti itu ya. Jadi yang bukan sertifikat jangan disebut sebagai sertifikat gitu. Nah, dokumen-dokumen transaksi ya Anda mesti pahamin juga apa saja sih yang dilengkapin gitu, ya kan? Nah, hari ini saya tidak akan bahas terlalu teknis ya, karena memang hari ini kita bahas secara umum gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk perpajakan dan biaya, dan mampu nggak Anda sekarang menghitung gitu, berapa sih pajak pembeli, berapa pajak penjual? Jangan sampai ya pajak pembeli namanya apa aja Anda nggak ngerti gitu, ya kan? Coba sekarang saya tanya deh sama diri Anda, jawab sendiri masing-masing di dalam hati ya. Pajak pembeli itu namanya apa? Nah, apa ya? PPh. Salah kalau Anda menyebut pajak pembeli sebagai PPh, itu ketahuan Anda belum ngerti berapa sih nilai pajak pembeli gitu. Nah, berapa ya? 2,5%. Salah. Oh, 10%. Salah juga. Nah, itu. Anda tidak ngerti, Anda tidak bisa ngitung kalau gitu. Ya kan, diminta sama klien siap-siap aja gitu. Anda kena semprot, gagal, dan si klien Anda itu cari agent lain yang lebih kompeten. Kompetensi Anda mana gitu. Untuk ngitung pajak aja Anda nggak lulus seperti itu. Ya, Anda harus lulus ngitung pajak, teman-teman. Oke. Saya kasih tahu contoh misalkan ya, pajak pembeli itu ya, Anda lihat nih, ya Wandi yang sekali ini ngisi acara ini ngerti nggak gitu pajak pembeli? Pajak pembeli itu adalah apa? 5%. 5% dari apa? Ya harga jual kurangi NPOP TKP gitu, seperti itu kan. Kali 5% seperti itu. Ya, sehingga nah, kalau ngitungin PPh gimana? Ya ngitung PPh ya dari harga jual kali 2,5%. Nah, saya ngerti. Gitu kan. Ngitung PPN gimana, teman-teman gitu. Sanggup nggak ada ngitung PPN gitu? Ya enggak. Nah, pajak sewa. Nah, berapa sih pajak sewa? 5%. Salah. 3%. Salah. 4%. Salah. Cobain aja terus gitu sampai saya bilang benar gitu kan. Kena semprot gitu lagi. Ya, pajak sewa itu 10%. Nah, gitu. Oke. Nah, biaya transaksi kan ini umum sekali ya. Umum sekali kok orang ketika Anda mengharapkan terjadi sebuah deal, ya Anda mengharapkan terjadi sebuah deal, tapi menghitung pajak-pajak aja Anda nggak lulus, gitu gimana gitu? Pak, tapi saya takut banget sama hitungan. Teman-teman, ya, perhitungan pajak dan biaya ini saya setarakan dengan perhitungan matematika anak kelas 3 SD. Saya setarakan seperti itu. Kenapa? Karena ngitungnya cuma 5% kali sekian gitu kan. Ya, lalu ngitungnya apa? 2,5% kali sekian, ya 10% kali sekian. Angka-angka di dalam industri property agent tuh ya paling-paling gitu doang gitu, 2,5, 5%, 10% gitu. 3% komisi gitu ya, 10% PPN, cuman itu doang kok. Ngitung 10% paling gampang, 400 juta 10%-nya ya 40 juta gitu kan. Apa susahnya ngitung gitu. Tapi saya takut banget Pak ketemu sama hitungan. Nah, Anda harus pilih, Anda mau menangkan ketakutan Anda atau Anda mau menangkan 1 miliar Anda. Ya, Anda tidak bisa mendapatkan keduanya gitu. Anda mau mendapatkan 1 miliar Anda, tapi Anda mau juga memenangkan ketakutan Anda gitu. Ya, tidak bisa. Kalau Anda mau mendapatkan 1 miliar Anda, maka apa? Anda harus mengalahkan ketakutan Anda. Belajar, ngitung. Ya, caranya gimana? Ya, berkali-kali minta prinsipal Anda, minta manajer Anda itu kasih Anda soal hitungan gitu ya, dengan berbagai simulasi. Kalau orang beli apartemen misalkan harga 1 miliar, berapa pajaknya, pajak pembeli penjual, ya harus ngitung gitu. Ya, kerjakan 10 soal, kerjakan 30 soal sampai Anda bisa. Karena sebenarnya hitungannya cuma gitu-gitu aja, teman-teman.
Ya ini tidak kemudian keluar ada hitungan sin cos tang gitu kan. Berapa sinus dari segala macam, nggak ada gitu ya, nggak. Berapakah akar kuadrat dari angka ini, tidak ada juga. Ya Anda nggak perlu khawatir bahwa akan ada angka-angka seperti itu, tidak ada. Ya, jadi ini angka yang perkalian matematika sederhana saya setarakan dengan perhitungan matematika anak kelas 3 SD. Kalau Anda sudah S1, Anda sudah tamat, lalu Anda bilang bahwa Anda tidak bisa ngitung pajak, nah ya kasihan gitu. Ya kan, masa kalah sama anak kelas 3 SD tapi sudah sarjana, seperti itu kan, badan doang gede gitu loh. Saya katain ini, ya saya ejek gitu. Tiba-tiba live itu Pak Bisri kan berkurang 3 orang gitu. Ya enggak, bercanda ya gitu. Kan ini motivasi kok supaya teman-teman rajin belajar. Ya, lalu aspek legal tadi sudah, istilah-istilah industri ya. Ngerti nggak Anda roya itu apa? Gitu. Roya itu apa? Coba sekarang ya saya tes gitu. Anda ngerti nggak roya itu apa? Gitu. Lalu bunga fix, apa maksudnya fix? Ya kan? Lalu ada lagi istilah floating rate. Ngerti nggak floating rate itu apa? Gimana jelasinnya? Gitu. Ya kan? Lalu ada lagi yang namanya GSB, garis sempadan bangunan, ada lagi yang namanya KLB gitu ya, koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan gitu, KDB, koefisien dasar bangunan. Bisa nggak ngitung KDB, bisa nggak ngitung KLB Anda, seperti itu ya. Saya bisa ngitung gitu kan, KDB berapa, KLB berapa, itu gampang gitu. KDB itu bicara soal berapa besar luas, berapa persen ya, berapa persen dari areal itu yang bisa dipakai, itulah KDB gitu. KLB-nya itu bicara soal di atas lahan yang sudah diizinkan bangun itu bisa bangun berapa meter persegi, ujung-ujung jatuhnya dalam apa? Ujung-ujung itu jatuhnya dalam berapa lantai, seperti itu ya. Lalu ada lagi istilah HBU. HBU itu apa? Highest and best use. Seperti itu ya. Nah, lahan satu ini ya, itu terbaiknya itu dipakai untuk apa? Gitu, ya kan? Nilai tertingginya itu bisa diperoleh bila Anda bangun apa di sini. Nah, itu adalah yang namanya highest and best use gitu. Ya, ada istilah-istilah seperti ini. Kan? Nah, Anda ngerti nggak gitu ada istilah gini? Jangan sampai ditanya, ya ini ada tanah, bagusnya bangun apa? Bangun ruko, gitu. Cuman taunya bangun ruko, cuman taunya bangun kos-kosan, seperti itu. Ya itu enggak, Anda jauh sekali gitu loh, ya teman-teman. Kalau gini, kita tuh menempatkan diri kita ini sebagai orang yang memang ya berbeda gitu, lebih tinggi ya secara pengetahuan dibandingkan orang awam gitu kan. Pengetahuan Anda, saran-saran yang Anda berikan ya itu tidak boleh sama seperti orang awam punya kosakata gitu. Anda ngomongnya itu ya harus tinggi gitu loh, harus ada istilah-istilah industri. Nah, ibarat nih, saya kasih tahu contoh. Kalau orang dokter, Anda ngomong sama dokter, dokter akan mengeluarkan istilah-istilah industri, istilah-istilah kedokteran dia, gitu kan? Oh, ya dia sebutkan istilah-istilah ilmiahnya, gitu kan? Nah, Anda ngomong sama arsitek, ya keluar juga istilah-istilah arsitek. Nah, sekarang Anda sebagai seorang property agent, istilah-istilah khusus Anda tuh apa gitu loh, keluar nggak? Kenapa ya? Sudah supaya kelihatan juga meyakinkan gitu loh bahwa Anda itu sebenarnya seorang yang memang berkecimpung di industri ini secara lama, sudah baik, sudah paham gitu kan. Jangan cuma taunya itu ya. Ini bisa dibangun ruko 5 pintu Pak, cuma gitu doang, sebatas itu. Kalau gitu juga itu BT ya, broker tradisional juga bisa ngomong gitu loh kan, cuma sekedar ngomong seperti itu gitu ya. Nah, Anda harus bisa hitung, Pak, ini bisa dibangun tower, ya area yang bisa dipakai itu menurut KDB-nya adalah sekian persen, Pak, 60%. Jadi atas lahan ini adalah sekitar 4.800 meter, Pak. Gitu. Nah, untuk KLB-nya itu adalah 10 Pak angkanya, sehingga gini. Anda keluarkan hitung, oh oke, orang satu ini sampai manggut-manggut. Iya, bagus ya. Agent ini ya pakai Bu Ros itu memang profesional sekali, dia bisa kasih sarannya itu yang luar biasa gitu. Ya kan? Nah, Coach Bisri itu ya luar biasa ya. Itu sarannya itu jauh lebih baik daripada kantor sebelah. Kantor sebelah itu cuma bisa suruh saya bangun ruko gitu. Ya, sementara Coach Bisri bisa kasih saya ini bangun apa ya, low rise residential seperti itu. Hitungannya keluar semua gitu kan, hitung-hitungan, dan ternyata apa? Menurut Coach Bisri, kalau perhitungan seperti ini bisa menguntungkan 5 kali lipat lebih untung, saya lebih kaya. Teman-teman, tidak ada orang yang tidak suka kalau dikasih duit lebih, tidak ada orang yang tidak suka bila dikasih kekayaan lebih, dikasih untung lebih gitu. Ya kan? Pertanyaannya mengapa harus pakai Anda? Nah, kejawab gitu loh. Kalau misalkan ternyata Anda bisa kasih saran-saran yang hebat seperti itu. Ya, saya teman-teman ya, kalau untuk disuruh pilih nih antara ngurusin residensial, ngurusin apa, ibu-ibu itu beli rumah, ya saya pribadi nih ya, di antara teman-teman yang apa satu kota sama saya tahu gitu, mereka saya nih
condongnya itu main di industri gitu, industrial gitu kan, mainnya tanah, pabrik gitu, gudang. Nah, saya banyak main seperti itu. Kenapa? Karena ya saya mampu untuk menjelaskan, dan di sanalah teman-teman ya itu yang banyak berdagingnya. Nanti saya bahas nih soal daging. Oke, saya bahas soal daging ya. Nah, lalu skrip ya, tadi di awal saya sudah bahas sedikit kan, bahwa ada beberapa pertanyaan itu yang ditanyakan cuma itu aja gitu. Nah, jangan sampai ya pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum ini yang begitu ditanyakan ya, FAQ lah istilahnya ya, frequently asked question gitu. Ya kan, begitu ditanyakan Anda masih tidak bisa jawab juga gitu. Padahal pertanyaannya sama. Kelebihan kantornya Anda apa gitu? Kelebihan dari saya pakai property agent untuk pasarkan properti saya ini apa? Itu kan pertanyaan yang sangat umum sekali. Ya, Anda ketemu sama 10 orang yang mau titip properti juga enggak 10-10-nya juga nanya kemungkinan gitu. Ya, kelebihan pakai agent ini apa? Mampu nggak sekarang Anda jelaskan? Ya kan, sebenarnya kan itu adalah suatu naskah. Ya, Anda siapkan aja satu naskah. Anda minta sama manajer Anda, atau mungkin di kantor Anda jangan-jangan sudah ada gitu loh, ya skrip-skrip seperti ini kan. Nah, cuman Andanya aja tidak pernah mau role play. Nah, ada istilah role play ini teman-teman. Role play itu apa? Role play itu latihan ngomong gitu ya. Pura-puranya Anda sebagai agent ya, pura-pura satunya, teman satunya itu adalah sebagai pembeli. Nah, latihan ngomong, latihan jelaskan gitu. Teman satu ini nanya gitu ya, Pak, kalau pakai agent itu gimana biaya segala macamnya. Nah, misalkan gitu. Nah, Anda latihan ngomong, latihan jelaskan sampai apa, waktu menjawab itu ya tidak pakai atau sambil garu-garu kepala. Teman-teman ya, pengguna jasa itu adalah orang yang pintar, saya kasih tahu. Ya, mereka kenapa bisa beli properti miliaran? Karena mereka itu orang pintar, gitu. Makanya duitnya banyak. Orang kaya itu orang pintar, teman-teman. Ya, dan orang pintar itu cuma mau urusan sama orang pintar juga. Ya kan, ketika Anda tidak pintar, ya Anda itu cuma satu, Anda mengganggu, gitu. Ya, Anda menjadi beban, gitu. Sehingga ya orang nggak mau gitu loh, diladeni sama orang yang nggak ngerti gitu ya kan, ngomong aja masih belepotan. Nah, Anda walaupun Anda baru, tapi Anda harus bikin seolah-olah Anda itu adalah agent yang sudah lama sekali gitu. Kenapa? Penjelasan Anda bagus, terang, clear gitu ya. Ngomongnya harus lancar, lidah itu nggak boleh sampai keluh gitu. Mengapa pakai agent properti? Ya Anda harus bisa jelaskan secara baik. Kan cara titip properti di kantor Anda harus jelaskan, pertama-tama seperti ini Pak, kami akan gini seperti itu ya. Nah, Anda latih sampai lidah Anda mampu untuk ngomong ya tanpa Anda perlu pikir, dan tidak ada kata lalu garu-garu kepala padahal nggak gatel gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Oke, ya. Jadi itu adalah 5 hal yang Anda ya sebagai seorang agent itu Anda harus ya miliki, teman-teman ya. Pertama adalah proses transaksinya Anda harus kuasain di seperti apa, ya perpajakan dan biaya ya Anda harus mampu hitung gitu, Anda mampu keluarkan angkanya gitu. Ya, Anda juga harus melatih skrip Anda, ya melatih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang frequently asked question, ya pertanyaan yang paling sering ditanyakan, gitu. Ya, Anda data aja gitu loh. Ya kan, pertanyaan-pertanyaannya apa aja yang sering ditanyakan ini. Ya, lalu juga Anda harus menguasai aspek legal dalam transaksi. Ya, ingat kita ini cari duit, ya bukan cari masalah. Ya kan, jangan sampai aspek legal Anda lemah sekali sehingga apa, kejual barang yang sengketa. Gitu. Ingat ya, jangan sampai kejual barang sengketa. Kita mau cari duit secara nyaman, secara aman. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa aspek legalnya itu clear and clean. Gitu. Bagus, bersih, bebas tanggahan orang, ya bebas masalah gitu. Sehingga apa? Sehingga Anda cari duitnya itu enak sekali, nyaman ya, teman-teman ya. Istilah-istilah industri lengkapin juga gitu. Banyak-banyak baca, ya banyak-banyak baca, banyak-banyak ngobrol sama orang. Jangan seperti kata dalam tempurung gitu. Kan ini nggak ngerti, itu nggak ngerti gitu. Ya kembangkan diri, teman-teman. Oke? Ya, nah kita masuk ke slide berikutnya. Ya, lalu yang komponen berikutnya adalah teknik. Teknik ini adalah cara yang Anda gunakan untuk mencapai sasaran. Ya, nah teknik ini ya saya malam ini coba untuk fokuskan ke 2 hal aja teknik, gitu kan, teknik prospecting sama teknik negosiasi. Seperti itu ya, saya akan perbanyak di 2 hal ini gitu tekniknya ya. Kalau teknik telepon segala macam gitu ya, itu ada banyak lah ya teknik-teknik lain ya. Anda boleh untuk tanya sama prinsipal Anda, how to-nya itu gitu. Nah, prospecting ya. Prospecting ini ya saya mulai dengan lead generation gitu. Poin pertamanya, lead generation ini apa? Gini teman-teman, apapun pekerjaannya, apapun pekerjaan siapapun ya, pada dasarnya setiap dari kita itu
punya dua pekerjaan gitu ya. Contoh nih, kalau coach Bisri itu adalah seorang coach, ya kan, melatih orang gitu. Maka pekerjaan utamanya coach Bisri itu adalah apa? Ya, nge-coach gitu, ngelatih orang. Itu pekerjaan pertama. Dan pekerjaan keduanya coach Bisri adalah apa? Lead generation gitu. Apa tuh lead generation? Ya, mencetak, mendatangkan kandidat-kandidat pengguna gitu, mendatangkan kandidat-kandidat user. Nah, itu lead generation secara berkelanjutan, tidak berhenti gitu. Ya, Anda bayangkan Coach Bisri ya, misalkan ya, hari ini melatih, hari ini nge-coach, lalu bulan depan si kliennya berhenti gitu loh, nggak ada lagi, kan nggak ada bisnis jadi, ya nggak? Atau Anda sebagai agent, ya, Anda cuma bisa dapatnya bisnisnya itu cuma di bulan Januari aja, terus ya nggak ada lagi gitu loh, prospek Anda, ya orang yang mau pakai jasa Anda, yang nitip aja nggak ada gitu, pembeli nggak ada, kenapa gitu? Karena lead generation Anda itu berhenti gitu. Nah, lead generation ini bicara soal ya cara-cara lah, bagaimana cara Anda mendapatkan pembeli Anda, ya cara-cara bagaimana Anda mendapatkan penjual Anda, seperti itu. Strategi, pokoknya strategi taktik deh gitu yang Anda pakai. Ya, nah ini saya kasih garisan tebal ya tentang lead generation. Ingat teman-teman ya, jadi contoh nih lagi, misalkan Anda seorang pengacara pun, ya pengacara pun itu juga punya dua pekerjaan gitu. Kayak tadi saya bilang kan semua dari kita punya dua pekerjaan. Pekerjaan pertamanya si pengacara adalah apa ya? Jadi pengacara gitu. Pekerjaan kedua dia adalah apa? Lead generation gitu. Anda bayangkan kalau Anda sudah jadi pengacara, lalu kemudian kerjaan stop, tidak gitu, nggak ada klien, ya kan? Penghasilan Anda dari mana? Gitu. Nah, yang membedakan antara pengusaha atau seorang profesional ya atau seorang pebisnis gitu kan yang berhasil dengan nggak berhasil adalah apa? Ya, apakah mereka terus-menerus mendapatkan job nggak gitu loh? Ya kan? Nah, kenapa si penyanyi ini? Ya, kenapa seorang penyanyi ini artis? Ya kan? Dia kok ada show job manggung terus gitu? Ya karena lead generation dia nggak berhenti, ya, teman-teman gitu. Ya entah dengan cara apapun ya dia bisa mendapatkan orang untuk terus pakai jasa dia. Nah, itulah lead generation. Ya, Anda terjemahkan deh. Ya, Anda ingat pokoknya ya, mulai hari ini Anda katakan, saya sebagai agent saya akan terus ya memastikan lead generation saya jalan. Nah, Anda katakan kepada diri Anda seperti itu gitu. Ya, sehingga apa? Orang yang mau nyari rumah nggak berhenti gitu kan. Orang yang mau nyari ruko nggak berhenti, datang datang terus gitu, tidak stop. Nah, bagaimana gitu ya kan? Nah, kerjaan Anda adalah memastikan bahwa hal-hal seperti itu tidak berhenti, teman-teman. Ya, lead generation Anda tidak berhenti gitu kan, prospek-prospek Anda terus datang gitu. Apa yang perlu dilakukan? Misalkan, oh ternyata untuk lead generation saya ini adalah contoh saya harus iklan di marketplace, maka lakukanlah lakukan terus menerus gitu. Lalu lead generation Anda apalagi yang lain? Oh, pokoknya semua properti saya itu harus dipasangi spanduk. Oke, pasangilah spanduk. Ya kan, lead generation lagi apa yang lain? Oh, satu hari saya harus kenalan dengan 2 orang baru. Lakukan. Ya, jadi lead generation ini itu adalah sesuatu yang sangat fundamental sekali. Ya, ketika Anda gagal melakukan lead generation, maka saya pastikan apa Anda akan gagal mendapatkan klien secara berkelanjutan. Gitu. Ya, bisnis Anda sepi-sepi aja deh. Nah, bisnis yang sepi itu adalah bisnis yang lead generation-nya nggak jalan. Saya kasih tahu teman-teman. Ya, sehingga kalau Anda mau bisnis Anda bagus, lead generation Anda itu harus terus jalan gitu. Ya, jangan berhenti. Oke, itu ilmu yang sangat mahal sekali loh, teman-teman ya. Anda bayar seorang konsultan yang puluhan juta, ratusan juta, ujung-ujung ya dikasih tahu satu ini dengan bahasa yang berbeda gitu loh. Ya kan, oh, Pak, Bapak harus sosmed iklan segala macam ya, apapun lah trik yang dia kasih sama si konsultan itu. Ya, ujung-ujung saya cuma kasih tahu itu yang namanya sebagai lead generation. Nah, oke. Itu ilmu yang sangat daging, teman-teman ya. Nah, nomor 2 adalah apa? Anda harus tahu gitu loh, momentum prospecting. Kapan sih Anda mulai gencar melakukan prospek? Ya, 2 momentum prospecting itu apa? Satu adalah saat terjadi perubahan ya status sosial. Gitu. Status sosial misalnya apa? Dari single jadi double. Gitu. Dari double jadi single. Seperti itu. Itu bisa juga. Maksudnya gimana? Orang kalau kawin butuh properti baru nggak nih? Butuh gitu kan. Nah, orang kalau sudah pensiun, dia butuh properti yang lebih kecil nggak nih? Butuh yang lebih kecil gitu ya. Nah, perubahan status sosial ya. Jadi yang momentum prospecting itu adalah saat terjadi yang namanya perubahan status sosial ya. Lalu ada lagi dari miskin jadi kaya gitu. Berubah nggak status sosialnya? Miskin jadi kaya, berubah juga gitu kan. Nah, kalau berubah butuh properti yang lebih bagus kan dia? Iya dong. Ya nggak, tiba-tiba dia jadi YouTuber yang sukses gitu. Tiba-tiba Bitcoin dia itu harganya lebih bagus gitu, ya kan? Oh, dari bukan siapa-siapa, dari nobody jadi somebody ya.
Seperti itu. Ya, nah, maka apa ketika terjadi perubahan status sosial, ya Anda ingat aja apapun itu bentuknya, ya, dari miskin jadi kaya, dari kaya jadi miskin gitu, ya kan? Nah, dari orang yang kerjanya di Jakarta jadi pindah ke Surabaya gitu, dari orang Jakarta jadi orang Surabaya, dia kan pindah tuh artinya tuh. Ya enggak, atau dari Surabaya pindah ke Jakarta. Ya, nah itu artinya pindah tuh alamat, status, segala macam. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan sosial dia deh. Ya, kalau dia sampai berubah, itu biasanya butuh yang namanya properti gitu ya. Jadi momentum prospecting itu ada dua gitu. Pertama adalah saat terjadi perubahan status sosial, yang kedua adalah saat ya adanya insentif pemikat. Contoh nih, developer keluarin program ya, beli rumah dapat istri gitu, dia bilang ya, istri itu maksudnya ya itu ya apa tuh, handphone segala macam gitulah ya, lemari es, iPhone gitu kan ya, segala macam istri yang pernah disingkat-singkat itu misalnya nih, itu kan adalah insentif pemikat ya, atau harga early bird gitu ya, pokoknya harga early bird ini berlaku selama 1 minggu ke depan harga ya gitu kan. Nah itu insentif gitu, atau apa, diskon promo nih ya, bos lagi apa namanya dapat nomor 4 angka gitu, dapat togel Singapura pokoknya gitu kan, pokoknya ini lagi kasih diskon tambahan ekstra 5%. Nah itu insentif gitu ya, Anda cepet-cepetan deh gitu ya. Atau ya developer yang kasih beli dua unit dapat jalan-jalan ke Amerika misalkan. Oh itu kan bagus banget gitu misalkan ya. Jadi kalau ketika terjadi, nah atau ini nih, kan banyak tuh sering tuh yang PK-PK gitu ya, product knowledge itu biasanya kasih insentif apa gitu kan, untuk pembeli lah, untuk agentnya lah, untuk kantornya lah, oh banyak sekali. Nah ketika terjadi hal seperti itu ya, Anda prospecting lah, gerakin gitu cepat-cepat gitu ya. Anda sensitif teman-teman ya, ketemu sama si Budi gitu. Nah, Budi ini kira-kira apa yang berubah nih? Lihat di jari dia. Oh, jari dia kemarin itu nggak ada cincin, hari ini ada cincin gitu. Oh, artinya si Budi ini baru kawin ini, gitu kan? Bud, lu baru merit nih, ya? Jadi beneran tuh lu mau tinggal di PIM? Apa tuh PIM? Pondok Indah Mertua gitu. Ah, lu ngatain aja gitu kan? Beli dong rumah dong, gitu kan? Jangan tinggal sama mertua gitu. Ntar mertua denger deh gitu, lu goyang-goyang gitu, bunyi-bunyi taktuk-taktuk, gak enak gitu kan. Nah misalkan seperti itu ya, nggak tahu tiap malam dengeran ada yang mandi gitu, ngapain gitu Bud? Iya juga ya. Nah gitu ya, perubahan status sosial gitu ya enggak. Nah lalu 3 respon prospecting ya teman-teman ya. Ketika Anda prospecting ya, Anda sudah hubungi si Budi. Nah Budi ini kemungkinan memberikan 3 respon teman-teman. Respon pertama dia itu adalah apa? Kemungkinan pertama Anda diterima gitu. Kalau diterima ya puji Tuhan gitu loh. Ya kan, jangan lupa sedekah sama zakatnya teman-teman. Oke? Nah, lihat respon prospek pertama itu adalah Anda diterima. Respon kedua adalah apa? Anda ditolak. Gitu. Ya kalau ditolak ya sudah gitu kan. Atau respon ketiga adalah apa? Mikir-mikir. Gitu ya. Nah, ketika teman-teman ya, ketika orang tidak memberikan jawaban bahwa mereka menolak, itu artinya mereka masih mau untuk dihubungin, cuman itu belum ketemu aja teman-teman, belum ketemu aja sama barang yang cocok seperti itu. Anda jangan kecil hati ya. Saya pernah nih teman-teman ya, follow up nih ya, itu ada tenan dari Bandung, 2 tahun saya follow up teman-teman, 2 tahun ya. Saya undang, dia bilang Januari gitu kan, yuk Pak datang ke Palembang nih, lihat dulu ya. Oh Januari ya, oke kita tungguin Januari, sambil tetap kerjain yang lain ya, bukan nungguin dia doang gitu kan. Nah Januari sudah datang, dia bilang apa, waduh ternyata Pak ini dekat sama Lebaran ya, kalau lagi dekat sama Lebaran ini ya pabrik lagi penuh gitu, lagi banyak kerjaan gitu, ganti Maret ya, oke boleh Maret tungguin lagi ya. Saya follow up terus ya sampai 2 tahun, deal nggak akhirnya? Deal gitu ya kan. Dia kontraknya berapa lama? 10 tahun teman-teman, sewa 10 tahun. Pernah nggak Anda dapat sewa 10 tahun? Saya sudah pernah teman-teman dapat sewa 10 tahun gitu ya kan. Sadis banget 10 tahun gitu. Kalau Anda cuma baru sekedar sewa 1 tahun, belum pecah rekor saya teman-teman ya gitu kan, sewa 10 tahun. Nah ya respon prospecting itu ada 3 ya. Anda diterima, Anda si prospek itu kemudian juga masih mikir-mikir, terus follow up ya. Yang ketiga adalah apa? Dia bilang belum. Nah kalau belum nih jangan diblok teman-teman, blok dan laporkan gitu kan Anda ke WhatsApp-nya. Ya orang ini lu lihat aja ya, gua report lu handphone lu biar nomornya kena blok. Oh jahat banget. Enggak, jangan ya. Kalau dia belum mau ya tetaplah gitu kan, Anda ya say hello gitu ya. Minimal apa? Minimal Anda kalau ketika dia tidak ngeblok Anda dan Anda nggak ngeblok dia, minimal kalau Anda pasang status di WA, dia masih bisa lihat gitu. Hari ini kan mungkin dia belum butuh,
Tapi kan dia punya anak gitu. Siapa tahu 3 tahun kemudian anaknya sudah SMA ini, tiba-tiba hamil gitu. Enggak, ya, kawin dulu tentu menikah ya, bukan bukan tiba-tiba hamil gitu. Orangnya nikah dulu kan, anaknya nikah ya lalu apa? Butuh rumah, butuh apartemen gitu. Ya enggak. Nah, lalu ya lihat kebaca status Anda, beli deh sama Anda. Nah, gitu kan. Jadi kalau orang jawabnya tidak mau dulu, ya belum mau, ya jangan diblok ya, apalagi report gitu, block and report. Wah, jangan ya, minimal Anda bisa pakai dia untuk bacain status Anda gitu kan. Ya enggak? Nah, itu tentang respon prospecting ya. Lalu ya ketika prospecting juga Anda mengarah, oh satu lagi tentang respon, 3 respon prospecting ini teman-teman. Pesan saya catat gitu kan, catat, ingat Anda kalau perlu Anda pahat di tulang Anda, di sumsum Anda gitu, bahwa apa? Ya follow up lah sampai dapat kesimpulan. Ya selalu ya follow up lah sampai dapat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yang tadi 3 itu gitu loh. Orang yang mau, orang yang nggak mau, atau orang yang mikir-mikir. Kalau Anda aja tidak jelas gitu kan, Pak Budi ini apa sih statusnya gitu? 3 respon dia ini apa? Kalau Anda aja nggak paham, ya artinya apa? Ya Anda belum follow up secara benar gitu loh. Ya kan Anda tidak melakukan prospecting ke si Budi itu secara baik gitu. Ya Anda harus prospecting sampai dapat kesimpulan. Ya ingat ya itu ya. Kalau belum dapat kesimpulan artinya apa? Kerjaan Anda ada yang belum benar. Gitu. Nah, kemudian ingat teman-teman, ini mengarahkan closing gitu. Ya prospecting itu ya jangan cuman sekedar say hi aja gitu, diajakin ke lapangan golf Anda ikut gitu kan, diajakin makan makan aja, tapi bisnisnya mana gitu, nggak ada. Kalau gitu ya jangan prospecting gitu, sebut aja itu teman jalan gitu, jangan sebut itu klien, jangan jadikan masuk ke dalam laporan gitu kan. Ditanya Bu Ros, mana gitu laporan kerjaan kamu? Oh ini Pak, namanya ini Pak Hendra gitu, padahal Hendra ini ya temen kongko-kongko doang gitu, bukan prospek, itu bukan prospek namanya ya. Jadi kalau prospecting itu kerucutkan ke kesimpulan ya. Maksudnya gimana ya, Pak Hendranya akhirnya mau ini, kalau mau ya kan oke, yang mana gitu, jelas gitu unitnya kan, blok B1 atau B3 seperti itu ya kan, jelas lah ya enggak, harganya berapa, yang berapa punya gitu. Ngobrolnya itu jangan sampai nggak ada kesimpulan, kerucutkan kesimpulan gitu. Sudah Pak Hendranya sudah bicara tentang B1 atau B3, tiba-tiba Anda bahasanya lagi apa, MU kalah 5-0 dari Liverpool gitu. Aduh jangan gitu, itu ya Pak Hendranya sudah mau mengerucut, tiba-tiba Anda yang melebar gitu. Tiba-tiba Anda apa? Iya, itu apa, si Pogba itu ya kena kartu merah pula segala macam, enggak ada urusan itu ya. Gitu kan. Kalau sudah mengerucut jangan dilebarin lagi ya gitu. Kalau kerucutkan apa? Tangkap gitu teman-teman, ya kan? Lalu kalau ketika Anda prospecting itu ya kasih pilihannya itu iya atau iya, teman-teman. Maksudnya gimana? Anda sudah jalan nih ya, Pak Hendra gitu kan, Pak Hendra sudah jalan ya, lalu ya Pak Hendra sudah lihat rumah blok B5 sama B3 sama B7 gitu ya. Tanyanya itu jangan jadi Pak Hendra apakah jadi ambil rumahnya, jangan kasih pertanyaan iya atau tidak, jangan gitu ya, itu tidak cerdas ya. Anda kalau kasih pertanyaan itu adalah Pak Hendra jadi kemarin saya lihat nih kayaknya Pak Hendra suka banget sama B3 nih, tapi Ibu kayaknya suka sama B7 nih Bu ya. Jadi Pak Hendra B3 atau B7 Bu? Nah itu pertanyaan iya atau iya. Ya, pilihannya itu seperti itu. Ya unitnya mau yang ini atau yang itu gitu. Sehingga apa? Kita mensugesti dia itu untuk melakukan pilihan gitu antara A atau B. Ya, apakah pasti berhasil Pak? Itu tetap jauh lebih tinggi secara statistik tingkat kemungkinannya daripada Anda kasih jawaban yang Pak Hendra jadi beli nggak? Dia jawabnya enggak, seperti itu, ya kan? Ya. Nah, tentang iya atau iyanya juga selalu ya Anda bisa pakai untuk pada berbagai kesempatan, termasuk pun pada ketika janjian survei. Jangan tanya ya, Pak, jadi nggak survei? Nah, jangan gitu. Tanyanya, Pak, surveinya jam 3 atau jam 4? Nah, seperti itu. Ya, tanyanya seperti itu, iya atau iya. Ini banyak bisa dipakai di banyak hal gitu tentang mengarang closing ini. Iya besar atau iya kecil? Maksudnya gimana? Ya, tes dulu kan kita lihat ini ya. Pak Hendranya ini pakainya pakai Bentley gitu, ya kan pakai Bentley. Kayaknya sih cocoknya itu ambilnya itu adalah apa? Ambil unit yang di penthouse seperti itu, ya enggak? Nah, tes dulu ya. Pak Hendra, penthouse kemarin itu bagus ya Pak ya. Nah, gitu lihat dulu responnya nih. Ya kan siapa tahu dia nangkep itu, tok gitu kan. Oh, ya, makan deh umpannya. Iya, saya jadi deh ambil penthouse deh. Nah, siapa tahu kan. Tapi kalau begitu dia lihat, penthouse goyang-goyang di atas, dia bilang, "Oke, saatnya Anda itu apa manuver gitu." Oke, Pak, kalau gitu ambil yang di lantai 10 Pak, ya itu dekat kolam gitu. Bagus. Nah, gitu kan penthouse-nya itu lewat. Kan kita tes pasar nih, ya nggak tes gede dulu.
ya kan, oh ternyata gitu. Nah seperti itu ya. Nah tentang prospecting juga ini ada yang namanya fitur versus benefit. Maksudnya gimana? Ya saya sering sekali ketemu sama agent itu yang bicaranya itu rumit gitu, bicaranya rumit ya. Jadi jangan bahas tentang Pak ini CCTV-nya 24 biji loh ada di komplek ini, ngapain Anda bahas soal CCTV 24 biji gitu. Tapi bahasnya gimana? Pak, komplek ini sangat aman. Kenapa? Karena ya nah, komplek ini sangat aman, yang Anda jual itu adalah amannya gitu ya, bukan soal CCTV-nya, nggak ada yang peduli sama CCTV Anda gitu ya kan. Pak, komplek ini sangat aman ya, semua orang yang datang ke sini itu akan diperiksa identitasnya, dicatat seperti itu, bahkan kalau perlu difoto, nah gitu, seperti itu ya. Nah lalu juga komplek ini ya dilengkapi dengan CCTV seperti itu ya. Lalu juga jangan bicara tentang ya apa namanya, jaraknya itu ya, jarak dari sini ke sini itu 3 kilo gitu, seperti itu ya kan. Tapi bahaslah mengenai apa ya, efisiensi gitu, bahaslah mengenai apa, cepat sampai tempat gitu kan, kepraktisan seperti itu ya. Jadi bicaranya ini ya dari sisi benefitnya. Saya kasih contoh deh ya, saya kemarin ketemu sama orang itu yang ya, dia jualan handphone gitu ya, bicaranya apa, Pak ini pakai Gorilla Glass gitu kan, lalu sebutin lagi dia prosesornya gini 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 gini. Nah, pusing gitu dengernya gitu, Gorilla Glass itu apaan gitu kan, prosesor pakai quad core berapa gitu, 620, ini saya nggak ngerti. Tapi coba kalau dia ngomong, Pak handphone satu ini layarnya anti pecah, Bapak gores-gores pakai apa juga tidak bisa gores gitu kan, sehingga ya handphone Bapak ini dijamin tidak akan pernah buram layarnya gitu. Lalu juga apa, ini dari Bapak pertama kali hidupin Pak sampai dia siap pakai itu cuma 5 detik Pak. Nah, orang ngerti gitu loh, 5 detik, daripada Anda bicara quad core 5640 gitu misalkan ya, lebih baik Anda bicara apa? Ini loadingnya lebih cepat gitu. Orang ngerti gitu, seperti itu. Ya kalau jual rumah juga jangan jual CCTV-nya, jual satpamnya gitu. Ngapain ada jual satpamnya? Jualan tembok 3 meter gitu. Enggak ada urusan gitu. Tembok 3 meter ya, tapi apa di balik dari tembok 3 meter itu apa? Gitu. Lalu Anda jualan lagi misalkan, oh ini dilengkapi dengan pompa gitu, pompa air. Terus apa masalahnya dari pompa air ini? Oh ternyata anti banjir gitu. Nah Anda tuh harus jualannya itu jualan anti banjirnya itu. Tidak mungkin terjadi banjir. Ya, itu yang Anda harus jualannya itu gitu. Ya jadi jangan jualan pompa airnya seperti itu gitu. Ya nah ketika prospecting ya, menilai harga gitu kan. Nah ini gunakan kuantitatif dulu ya. Tentang gunakan kuantitatif gimana? Jadi juga tadi kan saya ada bilang nih, ya Anda kita sebagai property agent itu harus bisa ya beda gitu, ya harus beda daripada orang awam, ya kan. Nah kuantitatif itu ya tadi saya bilang kan Pak Bisri itu jelasin tentang suatu lahan ya, itu keluar angka gitu ya enggak, itu sampai contoh nih ya keuntungannya ternyata adalah apa, ini 17 miliar lebih tinggi. Nah daripada bilang ini lebih untung, ya kan, lebih untung itu ya tidak jelas. Tapi kalau Anda sampai bisa ngomong 17 miliar ini untung, ini untungnya 17 miliar lebih banyak, nah itu kuantitatif seperti itu ya kan. Lalu apa ya, jangan cuma bahas soal oh Pak ini strategis, jangan bahas seperti itu gitu, jangan bahas cuma strategisnya, kuantitatifnya apa ya, Anda jelaskan bahwa ya dari titik sini ya, dari titik A ke titik B itu jaraknya adalah apa, hanya 2 kilometer gitu, sehingga angkutan Bapak dalam satu hari itu bisa mengangkut 7 rit gitu ya, 7 putaran lebih banyak gitu loh, daripada Bapak ambil di lokasi C gitu. Di lokasi C itu Pak ya, itu jarak angkutan Bapak ya satu hari cuma bisa 2 kali gitu untuk ngambil barangnya gitu, seperti loading barangnya. Nah ada kuantitatif yang Anda masukkan data di sana seperti itu. Oke, nah lalu ketika prospecting juga ya, menilai harga. Oke, nah menilai harga ini saya jelaskan di belakang nanti. Oke. Nah, mengatasi keberatan harga teman-teman. Ya, mengatasi keberatan harga gimana maksudnya? Orang komplain itu ya paling banyak orang komplain adalah tentang harga, benar nggak? Gitu. Ya paling apa? Orang komplain soal itu kemahalan gitu. Paling banyak lah. Nah, gimana sih sebenarnya mengatasi orang kemahalan itu? Nah, kita mesti mengerti bahwa sebenarnya ya itu bukan kemahalan, tapi ketinggian harganya gitu, ya over budget seperti itu teman-teman. Kenapa? Ya mahal itu apa sih definisinya? Gitu kan? Mahal itu adalah ketika yang dia dapatkan lebih sedikit daripada apa yang dia bayarkan, itu namanya mahal. Gitu. Ya enggak? Murah itu apa? Ketika apa yang dia dapatkan lebih banyak daripada apa yang dia bayarkan, itu murah gitu. Ya, contoh, kalau di kantong dia cuma punya 3M, lalu properti ini 10M, itu bukan mahal, Anda nggak mampu gitu bahasanya itu, ya kan? Ya duitnya nggak cukup seperti itu loh. Ya, nah jadi ya
kita sebagai agent itu mesti cermat-cermat lah, ya kan, orang satu ini sebenarnya itu over budget ya, atau memang barangnya jelek. Kalau barang jelek jangan dipegang gitu. Kalau Anda sudah mau pegang satu barang, Anda harus yakini barang itu bagus. Seperti itu ya. Nah, sehingga mengatasi keberatan harga seperti apa? Gini teman-teman, sebenarnya yang namanya harga itu ya, harga mahal atau murah itu juga sebenarnya ada relatif sekali gitu. Dibandingkan terhadap apa? Gini deh, saya kasih contoh sekarang terhadap jarak gitu. Ya kan, Coach Bisri ngomong gitu, Monas itu jauh. Ya enggak? Loh, Bu Rosnya bilang ya jauh dari mana? Jauh dari Hong Kong gitu. Ya kan kantor saya ke Monas ya itu cuma 10 menit. Nah, kenapa? Jadi jauh atau dekatnya itu ya itu adalah karena dibandingkan terhadap apa? Seperti itu loh. Oke, sehingga ketika ada orang ya membandingkan harga, kenapa itu bisa terlihat lebih mahal? Ya kan karena dia membandingkannya sama properti yang lebih kecil nilainya, teman-teman. Gitu. Ya, Anda triknya gimana? Kalau saya nih, ya kalau ada orang lebih mahal, saya apa? Saya akan tunjukkan dia properti yang angkanya di atas kita, ya, tapi spesifikasinya mendekati kita, gitu, ya kan? Gitu. Contoh nih, ya, contoh misalnya kita lagi jualan komplek kelapa, misalkan, gitu, ya enggak? Terus ada si ibu bilang, oh itu mahal sekali kelapa, gitu. Kemarin itu ya ada tuh yang di komplek nanas itu, ya itu lebih murah. Nah, jangan terbawa gitu, jangan terbawa teman-teman sama orang kalau misalnya ngomong seperti itu. Anda mesti bikin perumpamaan sendiri juga, Anda mesti bikin analogi. Ibu, itu kan di komplek nanas, jangan bandingin dong sama kelapa. Ya, kelapa ini setaranya itu adalah sama semangka, misalkan gitu. Anda lihat Bu, kompleks semangka Bu, ya di kompleks semangka itu, ya itu rumah dengan tipe yang sama. Ya harga, nah dibanding sama kami punya nih, ya harga punya kami itu lebih murah gitu. Ya kan, padahal tipenya sama loh Bu. Nah itu kelihatan lebih murahnya di sana gitu teman-teman. Jadi mahal atau murah itu karena dibandingkan terhadap apa, seperti itu ya. Nah, oke, itu tentang prospecting ya. Lalu negosiasi nih, negosiasi. Nah teman-teman, Izin, ini kan aku lihat bagus banget ya. Jadi kayaknya kita bikin 2 sesi gimana Pak Suwandi. Jadi karena negosiasi ini juga penting banget dan saya lihat kayaknya masih ada beberapa slide, jadi nggak efektif kalau terlalu buru-buru. Ya saya sendiri jadi banyak belajar soalnya, jadi saya nggak ngelihat kalau buru-buru akan efektif. Jadi kalau izin, kalau Pak Wandi berkenan, minggu depan negosiasi dan slide ke belakangnya. Karena di titik ini mungkin aja teman-teman sudah banyak yang tanya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Gimana Pak Wandi, berkenan nggak ya? Gitu. ya boleh Bu. Ya, nggak tahu nih kalau Boleh ya teman-teman teman-teman pikir, ya. ya teman-teman pikir oke nggak nih? Oh oke banget, oke banget. Maksudnya oke banget. Saya setuju tuh. Banyak belajar dari Pak Wandi. Wah ini bos Remax Indonesia loh yang bicara nih. Jadi luar biasa. Jadi maksud saya mungkin next week you can like talk about prospecting nih di apa namanya baru di apa di lewat dulu. Terus habis itu kita masuk ke negosiasi. Jadi kita dapat review beberapa titik nih. Menarik sekali kalau menurut saya ya, ketika kita bilang mengarahkan costing, soalnya kadang-kadang MA ini marketing ya, kadang-kadang mereka takut gitu loh untuk melakukan mengerucutkan ke kesimpulan gitu. Itu happens banget di MA saya ketika dia lagi WhatsApp, dia masih bisa bilang, aku takut Bu ngomong kayak gini. Jangan takut, soalnya dia sudah bilang ready uang gitu loh. Kamu jangan tanya lagi apakah Ibu serius, tinggal tanya gitu loh. Jadi menurut Ibu dengan angka segini kita babat aja ya Bu, cash keras. Iya Gitu benar. aja. Jadi Takut you banget. jangan. Nah, jadi dia masih bilang Ibu sudah oke deh. Aduh jangan babat aja. Ibu aja dia ngetik sampai kayak gitu kemarin. Terus loh, jangan saya ngetik karena gaya saya bicara kan berbeda. Tapi goals-nya kamu harus tulis bahwa moving forward gitu. Ya kan? Jadi menurut saya ini hal-hal begini nih menurut kita selewat, tapi realitanya tuh itu yang menggagalkan terjadinya transaksi. Gimana dia melakukan negosiasi lebih lanjut kalau di bagian sini aja dia tidak fasih gitu loh, Pak Wandi gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi bahkan kadang-kadang kalau si owner saya kira-kira jual berapa ya Bu gitu. Kita bisa tembak, Pak, Bapak kalau mau jual segini, marketnya segini. Bapak mau jual apa gitu kan? Mau jual nunggu kudanya kebalik atau kita mau jual besok?
gitu karena orang kan takut ya, tapi kita kan ngasih data marketnya begini loh Pak, tapi kan kadang-kadang nggak semua orang berani ngomong kayak gitu, sedangkan kalau kayak mungkin kalau yang udah biasa di lapangan kan iya atau iya, pokoknya lo harus iyanya. Nah kan gitu ya Pak, jadi aku sih mangga teman-teman. Tuh udah ada yang ngomong tuh dari Remax Fast lagi butuh banget yang negosiasi, jadi ini gonna takes time teman-teman, jadi mungkin minggu depan ya Pak Wandi. Gimana teman-teman, suaranya mana? Ciela, ini saya berasa ada ini apa gimana suaranya mana, coba teman-teman di unmute ya kan. Kalau kita stop di sini minggu depan biar negosiasinya lebih slow seperti apa, yuk silakan Sepakat, ajukan. takis 2 sesi, bungkus. Takis, naon iya takis iya eta. Sikat, sikat. Oh Itu bahasa terbalik sikat. kayak ngap jadi bang jadi ngap. Oh ini anak Ah, milenial sekali Mas Arsil ya. Saya juga milenial. Dia kayaknya generasi alfa kalau kurasa. Saya milenial, kamu jangan Masih salah. sepantaran anaknya ini dong, Asanti. Asanti. Gimana teman-teman? Gimana Pak Wandi masih kayaknya masih nge-hold tuh napasnya ya. Tenang Pak Wandi, kita lagi menunggu teman-teman nih. Malah ada yang baru join. Oke teman-teman, silakan di unmute. Gimana kita bungkus untuk 2 sesi minggu depan spesialisasi negosiasi, karena coba kita kasih sneak peek Pak. The next slide ini keren banget. Coba Pak, kasih sedikit aja. Coba kita lihat terus Bapak langsung move back. Coba. Oke. Next slide, tapi Bapak langsung mundur. Gila loh ini. Next slide, bagaimana mengetahui pembeli asli dan berkualitas. Wawancara kebutuhan. Wah, gila guys. Ini nama itu mindset. Udah, kalau di saya sebagai yang punya acara, minggu depan kita lanjut. Gitu. Bungkus, katanya setuju 2 sesi. Wah, setuju. Sesi 2 bungkus. Pakai karet atau enggak, Kak Rosana? Setuju 2 sesi, mantap. Gitu dong, dijawab. Ayo teman-teman, 27 karetnya 2. Ya deh, selalu aja lah. Oke, teman-teman yang lain setuju ya 2 sesi ya. Pisahin sambelnya lah. Panjang. Oke. Ya, kita tunggu pandangan, tapi mau nggak mau memang kita biasa stop kan di jam 9. Pak Wandi ini kan pengikut setia dari Property Talk. Biasanya apapun yang terjadi jam 9 kita cut. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya mengenai dari tadi pertama awal-awal, mangga silakan. Gitu ya Coach Bisri ya? Ya, betul. Kalau aku sekali, sih yes. Oke, aku suka nih. Ayo dong suaranya mana? Jangan sampai saya gebrak meja guys. Wah, luar biasa, ini ada yang bahasa milenial, ada yang jadi Anang. Kalau aku sih yes. Kalau aku sih yes. Kalau aku sih yes ya. Ketua ya. Ya Indonesian Idol ya kan. Oke. Mangga yang mau nanya silakan. Kalau gitu kita cukupkan sesinya sampai sini dulu Pak Wandi. Minggu depan Pak Wandi lagi yang ngisi dengan materi yang wow banget, aku setuju sekali. Gila tuh, keren banget nih Pak Wandi. Pak Wandi coba napas dulu. Dia mimiknya nggak berubah dari 2 menit yang lalu soalnya. Napas dulu. Dia bingung kayaknya. Baru kali ini ada pembicara di stop sama Enggak, saya itu enggak jam, ini kan full screen ya. Jadi di jam di pojok di bawah tuh enggak kelihatan Bu, full screen ini kan. Jadi sorry. Nggak apa-apa. Itu malah memberikan impact positif buat kita. Artinya kita jadi banyak belajar dan Bapak jadi tidak terburu-buru dalam menjelaskan. Kalau you run gitu. Injury time dong 15 menit lagi. Nggak bisa Pak, karena ini masuknya ke negosiasi. Seru banget. Injury time. Maksudnya kita main bola ini. Iya. Gue nggak ngerti deh. Injury time. Nggak, karena kalau gol 2-0 ya. Betul. Kalau masuk negosiasi, napas kita jadi ibarat kalau kita lagi nggak jadi deh. Oke. Jadi kalau negosiasi harus mulai lagi. Oke. Baik. Kalau kita langsung tanya jawab aja ya, Bu Ros dan Pak Wandi ya. Siap. Oke. Boleh, silakan. Baik, tadi kita udah dapat materi yang daging-daging banget nih tentang prospecting dan juga mindset dan apa saja kemampuan dan pengetahuan seorang agent properti yang harus miliki. Itu wajib bin kudu, nggak pakai ditawar-tawar lagi. Wah, bahkan tadi kalau kita dengerin
Pak Wandi ketemu orang tuh yang diperhatiin jarinya udah pakai cincin apa belum, berarti dia udah berubah Yes. statusnya dan dia adalah prospek. Nah, wah itu Ya, kan hal yang sepele tapi sebenarnya langsung bisa kita praktekkan. So, boleh betul. langsung ditanya saja Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ya, Guys, ya, boleh langsung di-unmute atau bertanya di chat box terkait ya. gimana caranya mencapai 1M pertama. Yes. Ayo, mangga, mangga. Tapi aku sambil ini nih Pak, boleh nanya sambil menunggu teman-teman ya. Nah, untuk MA baru ya Pak ya, mungkin pertanyaannya, how to make them believe dan yakin bahwa you need to study all of this gitu. Sometimes mereka berpikir ya nanti apa namanya learning by doing atau by the time aku akan belajar. Tapi kalau ngelihat dari penjelasan Bapak itu 5 skill itu memang harus dikuasai sebelum you turun lapangan. Gimana how we make them believe dan yakin gitu. Thank you. Mangga Pak. Ya, jadi kan kalau orang ya dikasih tahu masih nggak ngerti juga, suruh belajar nggak mau belajar. Oke, pada akhirnya ya yang menjadi guru terbaiknya itu adalah waktu, gitu. Pada akhirnya dia tobat sendiri. Kenapa 3 bulan nggak gajian? Seperti itu. Saya nggak tahu ya kalau di kantor saya nih, ya kan agent-agent itu tidak dapat gaji bulanan seperti itu Bu. Sama, Gitu. sama, sama. Nah sama ya, oke. Nah sehingga apa? Kalau 3 bulan nggak dapat income, saya yakin itu bulan keempat harusnya cuma hasilnya 2. Dia tobat atau dia mundur, seperti itu. Ya, Bisa jadi seperti betul. itu, ya kan. Nah kalau dia tobat, kita akan dapat satu agent yang lebih kuat Bu. Kenapa? Akhirnya dia ngerti mengapa kita minta dia gini, mengapa kita minta dia gitu, seperti itu. Waktu Bu yang akan jadi guru terbaiknya itu. Ya, tapi before dia bulan keempat itu sebaiknya memang sudah digodok ya sebelum dia akhirnya tidak sadar gitu bahwa itu penting banget dari awal gitu kan. Jangan sampai kita menunggu dia out gitu kan. Actually dia punya capability untuk melakukan ini semua ya Pak Wandi. Kita sudah sering kasih tahu, ya tentunya sih saya yakin ya, contoh kayak orang seperti Bu Ros gitu kan, Pak Coach Bisri itu pasti rajin banget itu untuk ngajak kasih ke orang, ngajak-ngajak orang. Iya, Tapi memang betul. ada beberapa tipe orang itu, ya itu yang learning itu berdasarkan pengalaman gitu, harus dia rasakan sendiri baru kemudian ya dia tuh ngerti gitu. Ada orang-orang seperti itu, gitu, nggak bisa pakai mulut, dia harus cobain sendiri gitu. Ya dia nggak percaya gitu bahwa nggak bisa, ini gampang, ini bisa. Gitu kan. Nah, ketika dia kehilangan transaksinya, ya ketika dia dapat deal 5M lalu ternyata lepas, saat itulah sakitnya minta ampun, Bu. Itu sakit banget itu kalau mau deal 5M ya. Iya. Deal 5M lepas cuma gara-gara yang hal-hal sepele seperti itu dan kita ngomongnya enak. Nah, tuh kan kalau kemarin ya kamu dengerin omongan saya nih, ya kan hari ini kamu sudah closing 5M gitu, komisi 3% atau 2,5% misalkan gitu kan, sudah 100 juta lebih. Seperti itu. Ya. Menarik. Monggo teman-teman, terkesima atau apa nih? Kok pada diem nih? Padahal pertanyaan sebenarnya banyak banget loh dari sesi ini nih. Saya aja pengen banyak nanya. Pak Wandi, main-main dong ke Jakarta. Main ke Remax Fast. Boleh. Saya besok itu vaksin kedua, Bu. Habis itu saya sudah bisa untuk terbang se-Indonesia. Wih, siap. Ditunggu. Ya, silakan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan via chat box atau di unmute. Terkesima sih soalnya saya kira saya lack of confidence dalam ngehandle klien, tapi ternyata karena pengetahuan saya belum lengkap. Karena merasa belum pede gitu ya maksudnya ya dalam menghandle klien, tapi ternyata karena pengetahuan saya belum lengkap. Nah, Mas Arsil salah satu yang bikin pede ketika kita skillnya udah lengkap, pengetahuannya udah lengkap, secara otomatis ibaratnya senjatanya tuh udah siap perang ya, kita udah makin pede. Tapi kalau pengetahuan sama skillnya belum lengkap, senjatanya masih kurang, yang kita hadapi adalah babon gitu kan ya, namanya bunuh diri ya gitu ya Pak Wandi ya. Ya, dan Pak Arsil, ya itu gunanya forum-forum seperti ini.
Kenapa? Di forum-forum seperti ini ya kita akan bisa ketemu sama orang-orang yang memang jago-jago banget seperti itu ya kan, sehingga apa, kita bisa jadi ada ukuran gitu loh. Kita bisa mengukur diri kita ini ya lebih baik atau tidak lebih baik itu hanya ketika ada perbandingan gitu kan. Kalau kita membandingkan diri kita sama orang-orang yang di bawah kita terlihat lebih baik gitu loh, kita terlihat sudah bagus sekali. Tapi ketika kita membandingkan diri kita ya sama orang yang sudah di atas kita, saat itulah baru ketahuan, gila ya, gue baru segini gitu loh, gila ya, ternyata saya masih jauh sekali. Nah ya, karena ada ukurannya Pak, jadi dibandingkan sama siapa gitu ya. Pak Arsil coba sering-sering Pak ya itu cari agent ya yang closingnya gila-gilaan Pak, nanti Bapak akan tahu gitu loh, oh ternyata ya kelemahan saya masih di sini, kekurangan saya di sini, seperti itu Pak ya. Jadi kalau kata James Quick ini ya, sesama orang ya, sesama pemula itu dilarang ngopi bareng, dia bilang gitu. Jadi jangan kelilingi diri kita ini dengan orang-orang yang baru juga gitu. Kalau baru dituntun baru ya. Apalagi saya paling melarang ya, orang-orang di kantor saya itu kalau baru jalan sama orang baru. Gitu. Kenapa? Nanti ketika satu ngeluh nih, ngeluh nggak bisa, ngeluh susah nih. Satunya lagi iya ya benar ya susah ya. Gitu. Ketika dua orang ngeluh susah ya sudah gitu. Hari ketiga mereka hilang dari kantor. Gitu ya kan. Tapi coba kalau satunya itu ya satu yang baru jalan sama satu yang sudah produktif gitu ya kan. Nah ketika satunya itu mengeluh enggak, nah satunya bisa, oh kamu belum lihat aja gitu, kamu lihat sebentar ya ini, tiba-tiba apa di rekening nambah duit 200 juta seperti itu ya kan. Tadi lihat nggak gambar yang tadi saya kasih, tadi gambarnya tadi dong, lihat nggak? Nah ini nih gambarnya, saya kasih lihat nih ke Pak Arsil ya, biar apa, biar tahu bahwa ini asli gitu, seperti itu. Oke. Nah ini, lihat nggak ini apa? Wih, siap. Oke. Real kan? Lihat nggak Pak Arsil? Ada ya? Coba ini kita tebak-tebakan mobilnya apa? Oh salah. Kan sekarang lagi ngetren tuh TikTok, tebak-tebakan mobilnya apa. Oke, paten Pak katanya. Iya. Apakah ada probation period seorang agent? Kalau ada, berapa bulan? Jika tidak ada probation, adakah pedoman untuk menilai agent tersebut? Silakan Pak. Jadi ya kalau masa probation ini kan tiap office itu beda kebijakan ya gitu. Ada orang yang 3 bulan gitu kan. Kalau saya nih ya ini sekali lagi mungkin berbeda ya. Jangan disamakan dengan kebijakan setiap kantor ya. Bisa berbeda dengan kantor Anda. Tapi kalau saya lebih lihat kepada hasil gitu loh, ya kan. Maaf. Saya lihat kepada usaha. Ya, saya lebih lihat kepada usahanya beliau ini. Ya, contoh, listingnya sudah bagus. Oke, listingnya ada. Berarti kan aktivitasnya ada nih. Ya nggak? Kalau aktivitasnya ada, tapi 3 bulan dia ternyata belum closing. Oke, berarti apa? Berarti ini kantor perlu bantu dia lebih dalam hal apa? Oke, ternyata Anda ada sesuatu yang kurang nih. Apakah tekniknya, apakah pengetahuannya, gitu ya. Biasanya itu adalah apa? Ya lemahnya itu adalah di mengarahkan closingnya, gitu ya. Listingnya sudah bagus gitu, ya kan, listing sudah ada gitu. Nah, tapi mengarahkan closingnya dia gagal, gitu. Nah, ketika mengarahkan closing ini, ya, nah di sana kadang ya kami bantuin seperti itu. Ya, nah Anda sebagai agent, ya kan, selama masa probation, saya kira tunjukkan bahwa Anda adalah agent yang serius. Kalau Anda selama 3 bulan, jadi jangan berpatokan pada 3 bulannya, tapi Anda punya apa selama 3 bulan itu? Anda lakukan apa selama 3 bulan itu? Anda punya listing nggak selama 3 bulan itu? Kalau listing cuma 1 biji, saya kira ya 3 bulan itu kelamaan gitu, ya kan? Jangankan 3 bulan, 2 minggu aja, 2 bulan aja saya kira itu sudah saatnya Anda memutuskan Anda mau serius atau enggak. Ya, agent tidak ada listing itu nggak bisa. Kecuali Anda mainnya primary ya, kecuali kalau Anda memang adalah agent yang memang main primary, saya kira listingnya itu adalah listing si kantor itu gitu loh, jualan apartemen segala macam itu. Tapi kalau Anda adalah agent yang main secondary, ya maka listing Anda dalam 2 bulan itu seminim-minimnya, saya kira itu 15 sampai 20 harusnya, gitu, seminim-minimnya, gitu. Di atas itu lebih sehat, gitu kan. Tapi kalau di bawah itu, saya kira selama 2 bulan Anda tidak ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi jangan berpatokan kepada probationnya ya. Probation itu bisa dipanjangin. Saya seneng banget loh sama agent yang aktivitasnya tinggi ya.
cuma memang hasilnya aja belum ada. Artinya apa? Ini orang serius. Nah, tugas kami sebagai orang kantor ngebantu Anda gitu loh, supaya apa yang Anda kerjakan itu menghasilkan. Seperti itu ya Pak Rudi ya. Tunjukkan Pak sama orang kantor Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Wandi. Kita sudah di jam 21.00 WIB waktu Indonesia bagian Bisri. Saatnya kita akan mengakhiri sesi ini. Boleh rekan-rekan dinyalakan kameranya untuk kita melakukan sesi foto bersama. Oke, di close dulu ini guys, share screen-nya karena menghalangi pandangan kecantikan dan kegantengan dari teman-teman. Oke, open cam guys. Nanti saya gebrak-gebrak meja. Mana Coach Bisri? Kok nggak ada yang open cam sih malam ini? Ini pada bengong atau gimana? Stres kayak dia dengar, wah pengetahuannya ternyata saya kurang banyak. Oke, kita foto saja guys. Ya, oke, lanjut. Kita foto bersama, lihat ke kamera, 1, 2, 3. Oke, tahan. Oh, Pak Ivan. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh, itu bagian share aja di Property Talk. Ini kan teman-teman di Property Talk semua nih kayaknya. Share aja Pak nanti nomor handphonenya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan selanjutnya. Dan bagi yang ingin tertarik di dunia jam properti, jangan lupa kita dari Max Fast Rawamangun yang siap memandu Bapak Ibu sekalian untuk mencapai goals-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.